Dinas Sosial Kabupaten Brebes menginventarisir masalah pembagian bansos melalui kantor pos. Pembagian bantuan sosial di bulan November ini menggunakan jasa kantor pos sebagai agen penyalur bantuan BPNT, bantuan pangan non-tunai, PKH, dan subsidi BBM kepada masyarakat di Kabupaten Brebes. Namun, sejumlah permasalahan didata oleh Dinas Sosial. Hasan Bisri, Kepala Bidang Bansos Dinas Sosial Kabupaten Brebes, mendata sejumlah permasalahan pasca peralihan agen BPNT dalam penyaluran bansos, yang sekarang menggunakan jasa kantor pos sebagai agen penyaluran bansos di desa. Masalah yang ada di antaranya, data tahap pertama bantuan BBM sejumlah nama tercantum di data sebagai penerima. Namun, di tahap kedua bulan November yang akan berakhir tanggal 29 November 2022, ternyata banyak yang tidak masuk dalam data, padahal mereka sudah pernah mendapatkan bantuan BPN subsidi di tahap pertama. Salah satu warga Pasar Batang, Sulastri, RT 1, RW 1, tahap pertama dapat subsidi BBM, namun, di tahap 2 ini namanya tidak tercantum pada pembagian bantuan subsidi BBM. Selain itu, terjadi masalah pada saat pembagian. Karena dibagikan untuk 17 kecamatan, maka pembagian yang dikoordinir satu kecamatan, satu tempat, menimbulkan masalah baru. Di antaranya, jarak tempuh warga penerima subsidi BBM, BPNT, dan PKH yang mencapai puluhan kilometer. Sehingga, banyak KPM yang mengeluh karena jarak tempuh yang sangat jauh. Contohnya di Kecamatan Losari dan Kecamatan Larangan. Namanya Bu Julia. Siapa? Bu Julia. Bu Julia warga mana Pasar Batang? Pasar Batang. RT? RT 5 RW 5. Dapat apa hari ini? Dapat bansos sama BBM. Oh, dapatnya berapa bansosnya? Bansos 600, BBM 300. Sudah belum? Belum. Lagi ngantri ya? Ya, Ya biasanya ambil gesek di agen ya? iya dia. Agen sembako. Nah ini hari ini ambil di kantor pos. Kantor Balai Desa. Iya, pakai lewat kantor pos. Nah, menurut jenengan gimana? Lebih mudah sini apa lebih mudah di agen? Ya lebih mudah di agen. Oh, lebih mudah di agen. Nah, menurut jenengan kenapa lebih mudahnya alasannya apa? Ya karenanya enggak berdesakan kayak gini sih. Oh, kalau di sana nggak desakan, kalau di sini desakan. Iya. Terus apa lagi? Keluhannya? Lama. Punya Lama, lama. iya terus punya anak kecil kan nangis. Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman sekarang jadi kepala desa mana Pak? Desa Bulakamba. Oh, Bulakamba. Ya mengenai pembagian BLT BBM, PKH itu sudah dilakukan di kantor pos ya untuk bulan-bulan ini ya Pak? Iya. Nah katanya ada informasi yang mendapatkan awal tahun BLT BBM, kemudian tahun ini di November ini banyak yang tidak dapat Pak. Itu kenapa Pak? Kami tidak mengetahui persis karena penyaluran itu lewatnya kantor pos. Kami desa hanya sifatnya hanya membantu membagikan undangan yang sudah dicetak dari kantor pos. Oh begitu. Gitu, Hanya ketempatan saja ya Pak. Ya, dan ketempatan untuk penyalurannya. Oh. Itu ada masyarakat yang komplain bagaimana Pak? Yang tadinya dapat BLT BBM kemudian tidak, atau dapat PKH kemudian tidak? Kalau itu kami tampung dulu untuk kami bicarakan dengan kantor pos setelah selesai penyaluran ini. Oh, iya. Ya. Pak Hasan Bisri, Bapak jabatannya apa di Dinas Sosial Pak? Kepala Bidang Bansos. Oh, Kepala Bidang Bansos. Nah ini ada keluhan dari masyarakat untuk BLT BBM, PKH dan BPNT pembagiannya dilakukan lewat kantor pos ya Pak? Iya. Nah itu ada keluhan karena mereka dapat BBM sebelumnya tapi di bulan-bulan November ini tidak dapat. Itu bagaimana Pak? Jadi ada beberapa pengaduan yang datang ke kantor. Di antaranya satu yang kemarin waktu pembagian tahap pertama BLT BBM dan 1 bulan BPNT itu dapat. Nah setelah sekarang tahap kedua pembagian BLT BBM plus BPNT plus PKH tidak dapat, gitu loh. Sehingga apa yang harus kita kerjakan? Kita kan hanya melihat data. Nah setelah itu memang datanya tidak ada. Data tidak ada. Nah,
Yang kedua, kalau memang ada juga yang sekarang yang kemarin dapat terus sekarang nggak dapat, dan juga nggak dapat undangan. Nah, setelah di cross di data kami, di data kantor pos juga ada datanya, walaupun tidak dapat undangan bisa diambil. Yang jelas karena apa, di danomnya ada, kecuali nggak ada gitu loh. Berarti itu data langsung dari pusat ke kantor iya, pos? dari berarti itu langsung ke kantor pos, dan kantor pos itu mencetak undangan itu yang ada barcode-nya dan diberikan ke desa-desa untuk pembagiannya. Gitu. Masyarakat komplainnya ke dinas sosial Pak, padahal yang data Iya, tetap saja masyarakat komplain ke dinas sosial karena di sini yang untuk melihat data, apalagi banyak masyarakat yang sekarang dengan mudahnya melihat akses data di aplikasi. Aplikasi apa? Iya, ya di aplikasi, waduh saya dapat bantuan ini, ternyata setelah kami lihat di data Danom yang sekarang dicairkan tidak ada. Oh begitu ya. Iya. Nah, kalau memang tidak ada, itu data aplikasi yang di SIG-NG atau apa nggak pas, atau data kapan, itu perlu ditelusuri itu. Perlu ditelusuri itu ya Pak. Nah, lantas gimana Pak kalau masyarakat mau komplain tidak ada, hanya nerima begitu saja Pak? Enggak, kami tetap kami inventarisir. Nah, nanti melalui aplikasi SIG-NG kita memang kalau itu diusulkan lagi. Oh, diusulkan lagi untuk tahap berikutnya. Iya, langkah-langkahnya di mana kesalahannya di mana. Begitu. Apa saja yang dibagikan lewat kantor pos Pak? Oh, kalau tahap ini berarti 1 BLT BBM 2 bulan, nilainya 300.000. Karena 1 bulan 150. Nah, kemudian yang kedua BPNT Oktober, November, Desember. Iya. Ya, berarti triwulan keempat. Dan PKH juga triwulan keempat, itu nilainya bervariasi. Tadi kalau BLT BBM 3 bulan berarti 600, tapi kalau yang PKH itu tergantung komponennya. Ada yang dapat 900, ada yang dapat berapa, itu komponennya. Kalau komponennya banyak kan semakin banyak. Berkisar, jadi kalau yang mendapatkannya hanya BLT BBM dan BPNT nilainya 900. Tapi kalau yang ada tambahan PKH, ada yang 1.500.000, ada yang 2.500.000, ada yang 3 juta. Yang tertinggi adalah sekitar 3.200.000 karena komponennya banyak, punya balita, hamil dan sebagainya. Itu begitu. Nah, untuk kedepannya bagaimana harapannya dari Dinsos, bagaimana Pak? Harapan-harapannya agar tercapai tepat sasaran, tepat waktu. Ini kan banyak masyarakat yang komplain karena jarak pembagiannya lewat kantor pos di beberapa daerah, misalnya Larangan, Kecamatan Larangan atau Negla, itu kan jauh untuk mengambil di desa lain Pak. Kami berusaha menyampaikan ke pihak-pihak. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sanra TV melaporkan.